Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi kabar terkini terkait dengan pencairan bantuan BPNT tunai, tepatnya pada tanggal 21 Februari tahun 2022 ya sahabat YouTube. Dan tentunya informasi yang akan saya sampaikan ini tidak hanya terbatas di tanggal 21 Februari ini saja, namun sepanjang penyaluran bantuan BPNT, informasi ini dirasa sangat bermanfaat tentunya. Bisa dijadikan referensi tambahan informasi ya sahabat YouTube. Nah, informasi ini terkait dengan apa saja, update terbaru informasi pencairan bantuan BPNT. Yang pertama terkait dengan daftar daerah-daerah yang sudah terpantau dicairkan bantuan BPNT-nya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan siapa yang mengirimkan undangan terkait dengan pencairan bantuan BPNT tunai dari pihak pos ini sahabat YouTube. Kemudian pertanyaan yang ketiga terkait dengan kalau belum mendapatkan undangan, apakah bisa cair bantuan BPNT-nya? Kemudian pertanyaan yang terakhir tentunya, apakah yang sudah mendapatkan bantuan BPNT Rp600.000 itu wajib atau harus dibelanjakan di e-warung setempat? Nah, untuk mengetahui jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentunya sahabat YouTube semua silakan simak video ini hingga akhir. Tentunya jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan kabar terkini, informasi terkini terkait dengan pencairan bantuan BPNT di tahun 2022 ini yang dicairkan secara tunai oleh pihak penyalur yaitu PT Pos ya sahabat YouTube. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seiring dengan hadirnya mekanisme penyaluran bantuan BPNT yang baru di tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Mulai dari kemarin video-video dari channel Diari PKH membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar pencairan bantuan BPNT kali ini ya sahabat YouTube. Di video kemarin ini sedikit saya mengulas terkait dengan yang tidak bisa hadir apakah bisa diwakilkan. Jawabannya bisa, asalkan masih dalam 1 KK ya sahabat YouTube. Nah, pada video kali ini tentunya sebelum saya melanjutkan informasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, saya terlebih dahulu akan mengupdate beberapa daerah yang sudah terpantau. Ini mulai dari tanggal 20 Februari tahun 2022 kemarin, bantuan BPNT-nya ini sudah dicairkan ya sahabat YouTube. Dan tentunya ini masih bertahap ya sahabat YouTube, karena setiap daerah ini kan ada kantor pos cabangnya tentunya, dan kantor pos cabang tersebut berhak ataupun berkewajiban menyalurkan bantuan BPNT di kecamatan tersebut hingga tanggal 5 Maret tahun 2022. Artinya apabila di tanggal 20 Februari kemarin atau di tanggal 21 atau di tanggal 22 masih belum melakukan pencairan, jadi sabar saja karena bertahap pencairannya hingga tanggal 5 Maret tahun 2022 ya sahabat YouTube. Jadi sabar saja, ditunggu ya sahabat YouTube. Nah, pada tanggal 20 Februari tahun 2022 ini yang sudah terpantau cair, ini ada daerah Nangro Aceh Darussalam atau Aceh ya sahabat YouTube, kemudian Lombok, kemudian Blitar, kemudian ada Jakarta Selatan, ada Patrang. Nah, ini untuk wilayah-wilayah yang saya sebutkan ini mewakili beberapa kecamatan saja ya sahabat YouTube. Jadi masih belum menyeluruh. Untuk kecamatan yang belum, sabar dan ditunggu ya sahabat YouTube.
Dan untuk pada hari Senin ini yang terpantau akan dicairkan pada hari ini daerah Tegal, kemudian Brebes ya sahabat YouTube, dan mungkin daerah-daerah lain yang tidak terpantau oleh channel Diari PKH. Dan untuk hari Selasa besok, tepatnya di tanggal 22 ya sahabat YouTube, tanggal 22 Februari, ini ada di wilayah Cilacap, kemudian daerah Banyuwangi, ini juga mulai dilonceng pada hari Selasa tanggal 22 Februari besok ya sahabat YouTube. Namun ini masih sebatas lonceng dan hanya beberapa kecamatan saja atau beberapa kelurahan saja, masih belum menyeluruh karena pihak pos ini tentu menyusun jadwal hari-harinya, tanggal-tanggalnya dan lokasinya, dan nanti sahabat YouTube semua keluarga penerima manfaat tinggal menunggu ya sahabat YouTube. Nah, setelah informasi yang pertama terkait dengan update daerah-daerah yang sudah terpantau dicairkan dan akan dicairkan, ini beberapa pertanyaan yang harus saya jawab ya sahabat YouTube, dan ini banyak sekali ditanyakan oleh sahabat YouTube semua terkait dengan undangan. Nah, ini sebelumnya saya menginformasikan bahwasanya para KPM ini yang sudah mendapatkan undangan yang bisa mencairkan bantuan BPNT-nya ya sahabat YouTube. Pertanyaannya, siapa yang mengasihkan undangan tersebut kepada keluarga penerima manfaat? Jadi pihak pos ini berkoordinasi dengan pihak kelurahan atau desa ya sahabat YouTube terkait dengan lokasi titik bayarnya, kemudian tanggalnya atau waktunya kapan. Jadi mereka berkoordinasi dengan yang pertama pendamping TKSK atau pendamping BPNT, yang kedua berkoordinasi dengan kelurahan, dan kelurahan ini diberi tanggung jawab untuk mengedarkan atau membagikan undangan yang berasal dari pos ya sahabat YouTube kepada keluarga penerima manfaat ya sahabat YouTube. Jadi yang mengundang ini adalah pihak pos suratnya, dan yang mengantar adalah pihak desa, bisa RT, RW atau kepala dusun ya sahabat YouTube. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah kalau yang belum mendapatkan undangan, apakah bisa mencairkan bantuan BPNT-nya? Ada beberapa kasus misalnya di wilayah Jakarta Selatan ya sahabat YouTube. Di Jakarta Selatan itu jadi para KPM ini sudah memiliki grup ya sahabat YouTube, memiliki grup WhatsApp, di mana di grup WhatsApp tersebut hanya di-share nama-nama KPM yang diundang di desa atau di kelurahan untuk mengambil bantuan BPNT. Nah, untuk surat undangan tersebut kemungkinan besar masih disimpan di kelurahan atau disimpan oleh petugas posnya. Dan nantinya ketika KPM ini datang ke kelurahan atau ke desa, nanti tinggal memanggil sesuai surat undangan tersebut ya sahabat YouTube, dan di-scan barcode-nya. Jadi sifatnya surat undangan itu wajib karena di situ ada scan barcode ya sahabat YouTube. Jadi apabila keluarga penerima manfaat yang masih belum mendapatkan undangan atau masih belum mendapatkan selebaran lah istilahnya ya sahabat YouTube, meskipun bukan undangan dari pihak pos, jadi sahabat YouTube semua sabar saja, ditunggu. Kalau sudah mendapatkan undangan ataupun informasi melalui grup WhatsApp yang ada di kelompoknya masing-masing, atau selebaran dari pihak kelurahan atau desa, baru silakan datang ke titik bayar, ke titik lokasi pencairannya sesuai waktu yang ditetapkan ya sahabat YouTube. Karena nanti di sana tentunya surat undangan tersebut akan diberikan dan akan di-scan barcode-nya. Karena di situ yang penting ada scan barcode-nya itu ya sahabat YouTube. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah kalau sudah dibayarkan dapat uang tunai Rp600.000, apakah ada kewajiban, apakah ada keharusan bagi keluarga penerima manfaat untuk membelanjakan bantuan Rp600.000 tersebut sembako dalam bentuk sembako ke e-warung setempat yang biasanya mengambil bantuan BPNT sebelum di tahun 2022 ini. Nah sahabat itu, jadi perlu dipahami bantuan BPNT Rp600.000 itu dicairkan dalam bentuk tunai dalam rangka percepatan tentunya ya sahabat itu. Nah ketika sudah mendapatkan bantuan tunai Rp600.000, maka kewajiban keluarga penerima manfaat bantuan BPNT adalah membelanjakan bantuan Rp600.000 secara tunai tersebut dalam bentuk sembako sesuai kebutuhan keluarga penerima manfaat tersebut. Nah, apakah ada keharusan membelanjakan ke e-warung?
Tentu tidak ya sahabat YouTube, karena di Juknis yang kita terima bahwasanya titik bayar atau lokasi bayar entah di kelurahan atau entah di e-warung, entah di titik komunitas yang lainnya, ini memperhatikan dengan jarak lokasi. Yang pertama bisa e-warung, bisa warung sembako, bisa pasar. Nah ya sahabat YouTube, jadi kalau mengacu ini, jadi titik bayar atau lokasi pembayaran oleh pihak pos ke keluarga penerima manfaat ini tentu lokasinya tidak boleh jauh-jauh dari e-warung atau warung sembako atau pasar. Artinya KPM ini bebas ya sahabat YouTube, bisa membelanjakan di e-warung, bisa membelanjakan di warung sembako, bisa membelanjakan di pasar. Nah, setelah membelanjakan, KPM tersebut harus meminta bukti transaksi atau struk pembayaran atau struk pembelian ya sahabat YouTube, struk transaksi lah ya sahabat YouTube, terkait dengan bantuan Rp600.000 tersebut. Artinya sesuai kebutuhan tentunya. Nah, struk tersebut, bukti pembayaran tersebut disimpan ya sahabat YouTube, tatkala di kemudian hari dimintai pertanggungjawaban ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Jadi bantuan Rp600.000 tersebut kewajibannya KPM adalah membelanjakan dalam bentuk sembako yang memang sudah ditetapkan, yaitu untuk karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan juga mineral ya sahabat YouTube. Namun kebutuhannya ataupun nominalnya, kuantitasnya ini menyesuaikan kebutuhan dari si KPM tersebut ya sahabat YouTube. Setelah membelanjakan entah di e-warung, entah di warung sembako sekitar atau pasar tradisional ataupun pasar modern, nah sahabat YouTube semua harus meminta bukti transaksi. Struk tersebut jadikan bukti ya sahabat YouTube bahwasanya sahabat YouTube semua telah membelanjakan bantuan Rp600.000 tersebut. Bukti tersebut silakan disimpan, yang mana apabila nanti di kemudian hari dimintai pertanggungjawaban, sahabat YouTube semua tinggal mengasihkan bukti transaksi tersebut ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan BPNT di tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu saja informasi pada video kali ini, dan nantikan video-video terbaru dari channel Diari PKH, karena mengingat hari ini sudah tanggal 21 Februari, menurut siaran pers Menko PMK hari ini bantuan PKH juga sudah akan mulai disalurkan. Jadi ditunggu update informasi-informasi dari channel Diari PKH yang membahas tentang bantuan BPNT dan juga bantuan PKH dan bantuan-bantuan sosial lainnya ya sahabat YouTube. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.